tersebut kemudian dilembagakan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau madrasah. Kemudian yang ketiga, pendidikan dan tantangan globalisasi. Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 juga berisi sebuah konsep pendidikan yang disiapkan agar dapat bersaing dengan arus tantangan globalisasi yang semakin kencang. Bentuk konkret seperti yang tertuang dalam pasal 53, yaitu dalam mendukung kebijakan globalisasi perlu dibentuk suatu badan hukum pendidikan yang diwajibkan bagi pendidikan formal, fungsinya untuk pelayanan kepada peserta didik secara profesional, transparan, dan akuntabilitas. Kemudian USPN ini juga menyiapkan sebuah pasal yang mengatur pendidikan jarak jauh sebagai paradigma baru dalam pendidikan. Fungsinya untuk memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka. Itu termuat dalam pasal 31, 60, dan 61. Kemudian yang keempat, kesetaraan dan keseimbangan. Paradigma baru dalam dunia pendidikan yang dituangkan dalam Undang-Undang Sisdiknas yang baru adalah konsep kesetaraan antara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan satuan pendidikan yang dikelola oleh Departemen Keagamaan. Artinya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini telah menempatkan pendidikan sebagai satu kesatuan yang sistemik. Itu termuat dalam pasal 4. Kemudian prinsip keseimbangan juga tergambar jelas dengan tujuan pendidikan yang tercantum dalam USPN, yaitu keseimbangan antara peningkatan keimanan. Dengan demikian, USPN nomor 20 tahun 2003 ini telah memberikan keseimbangan antara iman, ilmu, dan amal. Hal itu tercermin dari fungsi tujuan pendidikan nasional, juga dalam penyusunan kurikulum, di mana peningkatan iman dan takwa, akhlak mulia, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya itu dipadukan menjadi satu. Kemudian jalur pendidikan. Yang pertama, jalur pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi dengan jenis yang berbeda, yaitu umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Dulu yang Undang-Undang nomor 2 tahun 89 itu hanya dibuka 2 jalur, yaitu jalur sekolah dan luar sekolah. Kalau yang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 itu ada 3 jalur, formal, non-formal, dan informal. Nah, semua jenis pendidikan itu dapat diselenggarakan oleh pemerintah pusat, daerah, ataupun masyarakat. Contohnya itu pada pendidikan anak usia dini itu kan di bawah 6 tahun. Nah, untuk pendidikan formalnya misalnya TK, RA, dan lain sebagainya. Untuk non-formalnya misalnya kelompok bermain, taman penitipan, dan lain-lain. Nah, landasan hukum penyelenggaraan pendidikan untuk anak usia dini itu termuat dalam pasal 28 USPN. Kemudian pendidikan menengah yang merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar terdiri atas pendidikan umum dan pendidikan kejuruan, serta berbentuk sekolah menengah, madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah, dan madrasah kejuruan, serta bentuk lain yang sederajat, itu dalam pasal 18. Kemudian pendidikan tinggi yang merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, dan doktor itu termuat pada pasal 19, 20, 21, dan 22. Perguruan tinggi ini dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, kemudian universitas, di mana mereka itu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, terus pengabdian masyarakat, dan menyelenggarakan program akademik, profesi, ataupun vokasi. Kemudian USPN juga mengatur dan mengancam kalau terjadi pemalsuan gelar atau pemalsuan ijazah. Itu termuat dalam bab 20 pidana pasal 67 sampai 71, yaitu denda paling banyak adalah 1 miliar dan penjara paling lama itu 10 tahun. Kemudian eksistensi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Itu amanat dari USPN ayat 4, di mana berbunyi ketentuan tentang Badan Hukum
pendidikan itu diatur dengan undang-undang tersendiri. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan merupakan amanat dari USPN Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 35 Ayat 4, 36 Ayat 4, 37 Ayat dan seterusnya. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama itu juga merupakan amanat dari USPN Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 Ayat 4, 30 Ayat 5 dan 37 Ayat 3. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 itu tentang wajib merupakan amanat dari USPN Pasal 3 ayat 4 yang bunyinya wajib belajar merupakan tanggung jawab yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, daerah, dan masyarakat. Dan yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 itu tentang pendanaan pendidikan. Mana dari Sisdiknas pasal 43 ayat 3, 47 ayat 3, 48 ayat 2 dan 49 ayat 5. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Min. Terima kasih. Selanjutnya adalah standar pendidikan. Standar nasional pendidikan ini, slide berikutnya, Rina. Standar nasional pendidikan ini memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Sisdiknas tadi nomor 20 tahun 2003, yang pasal 1 mendefinisikan bahwa standar nasional adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Dan pasal 35, standar pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berkala dan berencana. Jadi, slide berikutnya, definisi dari standar pendidikan, fungsi, dan tujuannya adalah sebagai berikut. Standar Nasional Pendidikan, disingkat NSP, definisinya adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Kesatuan Republik Indonesia, dan fungsinya sebagai dasar dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu. Tujuan dari Standar Nasional Pendidikan ini adalah menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Slide berikutnya. Ada 8 standar dari Standar Nasional Pendidikan, yaitu 1 standar isi, 2 standar proses, 3 standar kompetensi lulusan, 4 standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5 standar sarana dan prasarana, 6 standar pengelolaan, 7 standar pembiayaan, dan 8 standar penilaian. Standar isi. Slide berikutnya. Standar isi memuat kerangka dasar kurikulum. Jadi kurikulum itu dibuat kerangkanya apa aja. Biasanya kalau dalam Standar Nasional Pendidikan, kerangka kurikulumnya sudah jadi dibuatkan oleh pemerintah ya. Dan struktur kurikulumnya juga sudah kita terima, jadi tinggal melaksanaannya. Beban belajar tiap tingkat satuan pendidikan juga sudah ditetapkan dengan ditambah atau ditambah dengan muatan lokal dari tingkat satuan pendidikan itu sendiri. Dan kurikulum tingkat satuan pendidikan ya, ini maksudnya tambahan dari kerangka struktur kurikulum itu ditambah muatan lokal yang dipilih oleh tingkat satuan pendidikan dan kalender pendidikan atau akademik. Selanjutnya, standar proses. Standar proses berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran dalam satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses ini meliputi perencanaan proses pembelajaran, biasanya itu dalam wujud bentuk RPP, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Ini supervisi dari kepala sekolah, kepala satuan pendidikannya, dan mungkin wakil kurikulumnya. Selanjutnya, standar
berikutnya. Standar kompetensi lulusan atau sering kita kenal dengan singkatan SKL. Kompetensi dari acuan tentang kualifikasi kemampuan lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan acuan tentang kualifikasi kemampuan lulusan. Ini terkait dengan ada 4 kompetensi inti. Biasanya kalau di sekolah disingkat dengan KI. KI 1 adalah sikap spiritual. KI 2 itu sikap sosial. KI 3 pengetahuan yang dimiliki oleh siswa didik. KI 4 keterampilan yang dimilikinya. Kompetensi inti SKL mengikat seluruh kompetensi dasar seluruh mata pelajaran. Jadi dalam seluruh mata pelajaran kompetensi ada 4 kompetensi inti itu biasanya diambil penilaiannya ya. Sebagai pedoman penilaian seluruh peserta didik dari satuan pendidikan. Jadi setiap siswa dari setiap kompetensi dasar itu dinilai dari empat aspek ini: spiritual, sosial, pengetahuan melalui penilaian harian atau ujian, dan keterampilan. Selanjutnya, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidik prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. Pendidikan prajabatan maksudnya sebelum menjabat sebagai pendidik, gitu ya. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana adalah prasyarat minimal tentang luas lahan sesuai dengan rombel dan jumlah siswa. Umumnya itu 2 kali dari misalnya luas lahan, standar dari luas kelas itu umumnya 2 kali jumlah siswa dalam rombel itu. Jadi misalnya kalau siswanya 40, minimal kelasnya itu 80 meter persegi. Dan prasarana seperti ruang kelas, ruang pimpinan harus ada, ruang pendidik, ruang guru ya, ruang sirkulasi. Ini ruang sirkulasi diartikan sebagai perpustakaan, ruang UKS, toilet, tempat olahraga, tempat bermain, dan tak kalah penting adalah tempat ibadah, dan setiap satuan pendidikan harus memiliki gudang dan sebagainya ya. Ini biasanya kalau sertifikasi akreditasi itu visitasi semua sarana dan prasarana ini dicek oleh asesornya ya. Sarana misalnya perabot, kursi, meja, lemari, peralatan pendidikan, media pendidikan, laboratorium, buku, dan sumber belajar lainnya. Bahan habis pakai ini seperti kapur, spidol, tisu, dan sebagainya, serta perlengkapan lain yang menunjang pembelajaran. Standar penilaian. Standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah bagaimana cara tingkat satuan pendidikan itu mengelola satuan pendidikannya ya. Di antaranya perencanaan program biasanya diwujudkan dalam RKS, RKAS, perencanaan program dalam 1 tahun, pelaksanaan rencana kerjanya, pengawasan dan evaluasi. Pengawasan ini biasanya dari pihak komite, dari pihak, kalau swasta itu dari pihak yayasan, gitu ya, dari pihak kalau dari dalam setiap satuan pendidikan itu ada pengawasan dari dinas ya, dari pengawas dinas, seperti itu ya. Kepemimpinan sekolah dan madrasah, terus sistem informasi manajemennya bagaimana, seperti itu. Terakhir adalah standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan
pendidikan yang berlaku dalam 1 tahun. Ini diwujudkan dalam bentuk rencana kerja dana anggaran pendapatan sekolah dalam 1 tahun ya. Biasanya kalau negeri sumber pembiayaan adalah dari BOS, bantuan operasional sekolah, dan kalau untuk sekolah swasta sumber pembiayaannya adalah dari SPP, uang kegiatan, dan dari BOS. Nah, standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan merupakan kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Ini dari dinas biasanya ditetapkan penilaian pendidikan itu setiap KD ada 1 kali penilaian dengan empat standar kompetensi dinilai, dan setiap minggu ke-9 itu ada penilaian tengah semester, dan di akhir semester ada penilaian akhir semester gitu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Virus. Baik, terima kasih Bu Wiwin sama Rina. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai kurikulum 2013. Next. Nah, di mana di sini saya akan membahas beberapa topik. Yang pertama itu ada pendahuluan kurikulum K13, ada karakteristik kurikulum 2013, ada landasan, ada kebijakan dan ada implementasinya. Nah, di sini di pendahuluan, nah kita tahu bahwa kurikulum itu pasti berkembang sesuai dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Nah, di mana dia bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Nah, pada Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2023, ia mendefinisikan sebagai kurikulum itu sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, di kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum yang berbasis kompetensi dan karakter secara terpadu yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang biasanya disebut dengan KTSP 2006. Nah, di mana prinsip dasar dalam kurikulum 2013 ini adalah menekankan terhadap kemampuan guru mengaplikasikan proses pembelajaran yang otentik dan bermakna bagi peserta didik sehingga berkembang potensi peserta didik tersebut. Nah, acuan penyusunan kurikulum 2013 ini mengacu pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yakni penyusunan kurikulum memperhatikan peningkatan keimanan dan ketakwaan, potensi akhlak terpuji, dan minat dunia kerja, teknologi, seni, agama, perkembangan global, dan persatuan nasional. Nah, kemudian di sini akan ada karakteristik dari kurikulum 13. Nah, di mana setiap kurikulum itu pasti mempunyai karakteristik masing-masing. Nah, demikian juga dengan kurikulum 2013 yang dirancang oleh pemerintah. Nah, kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai yang pertama, itu mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap, spiritual, dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar mereka. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Yang keempat, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap pengetahuan dan keterampilan. Kemudian yang kelima,
itu ada kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Kemudian yang keenam, kompetensi inti menjadi unsur pengorganisasian atau organizing elements. Kompetensi dasar di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Dan yang terakhir, ada kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif serta saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Nah, kemudian yang ketiga, ada landasan kurikulum 2013, di mana landasan-landasan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum 2013 itu ada 3. Yang pertama ada landasan filosofis, di mana landasan filosofis ini merupakan filosofi Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Kemudian filosofis pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat. Nah, yang ketiga, itu pendidikan berakar pada budaya bangsa, kehidupan masa kini, dan membangun landasan kehidupan di masa depan. Yang keempat, pendidikan merupakan proses pewarisan dan pengembangan budaya. Yang kelima, pendidikan memberikan dasar bagi untuk peserta didik berpartisipasi dalam membangun kehidupan masa kini. Terus kemudian yang ke-6, pendidikan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik. Yang ke-7, pendidikan adalah proses pengembangan jati diri peserta didik. Dan yang terakhir itu, pendidikan menempatkan peserta didik sebagai subjek yang belajar. Nah, kemudian ada landasan yuridis, di mana landasan yuridis ini merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum dan mengharuskan adanya pengembangan kurikulum baru, di mana landasan yuridis kurikulum ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006. Kemudian yang ketiga itu ada landasan konseptual, di mana landasan konseptual ini yang pertama itu ada relevansi pendidikan, yang kedua ada kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, yang ketiga ada pembelajaran kontekstual, yang keempat ada pembelajaran aktif, dan yang kelima ada penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. Nah, next, Rin. Nah, selanjutnya ini ada kebijakan K13, di mana perubahan kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 ini menyangkut 4 elemen perubahan kurikulum. Yang pertama ada SKL, yang kedua ada SI atau standar isi, yang ketiga ada standar proses, dan yang keempat itu ada standar penilaian, di mana standar kompetensi lulusan atau SKL ini adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill dengan mengasah 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Terus yang kedua, itu ada standar isi, di mana perubahan isi ini pada KTSP 2006 kompetensi diturunkan dari mata pelajaran. Sedangkan pada kurikulum 2013 mata pelajaran diturunkan dari kompetensi. Dan pendekatannya sama-sama dilakukan melalui pendekatan mata pelajaran. Yang ketiga, itu ada standar proses, di mana pada KTSP 2006 yang semulanya terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, pada kurikulum 2013 dilengkapi dengan pendekatan saintifik, di mana itu ada mengamati atau observing, ada menanya atau questioning, yang ketiga ada mengeksplorasi atau exploring, dan yang keempat ada mengasosiasi atau associating, dan ada mengkomunikasi atau communication. Nah, di mana proses belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas saja, tetapi juga bisa dilakukan di lingkungan sekolah, alam, dan masyarakat, di mana posisi guru bukan satu-satunya sebagai sumber belajar siswa, dan
pembelajaran dimensi sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan seorang guru. Dan yang keempat itu ada standar penilaian, di mana penilaian yang dilakukan adalah berbasis kompetensi, yaitu pergeseran dari penilaian melalui tes, di mana itu untuk mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja, menuju penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses hasil. Nah, di mana penyusunan K13 ini didasarkan atau menitik beratkan pada penyederhanaan tematik integratif dan mengacu pada kurikulum 2006, di mana ada beberapa permasalahan. Yang pertama itu ada konten kurikulum yang masih terlalu padat. Ini ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak. Yang kedua, belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang keempat, beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan, misalkan pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan soft skill dan hard skill, dan kewirausahaan, belum terakomodasi di dalam kurikulum. Kemudian yang keenam, belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Kemudian yang ketujuh, standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci, sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, kemudian yang kedelapan ini ada standar penilaian belum mengarah pada penilaian berbasis kompetensi atau proses dan hasil, dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala. Kemudian yang terakhir, KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multitafsir. Nah, demikian yang mendasari dikembangkannya kurikulum 2013. Nah, di mana kurikulum 2013 selain untuk menjawab jawaban terhadap beberapa permasalahan yang ada pada kurikulum 2006, kurikulum 2013 juga bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan yang diperoleh atau diketahui setelah siswa menerima materi pembelajaran. Nah, selain itu, Menteri Pendidikan dan Budaya bahwasanya menyatakan ada dasarnya zaman selalu berubah-ubah. Nah, oleh sebab itu, kurikulum pendidikan harus pula disesuaikan dengan perubahan dan tuntutan zaman. Di mana pada saat ini, pada kebijakan 2013, itu kurikulum dituntut untuk lebih berbasis pada penguatan penalaran, bukan hanya pada hafalan semata saja yang dilakukan oleh siswa. Next, Rin. Next, ini sudah. Oke, yang terakhir itu ada implementasi kurikulum K13. Di mana implementasi kurikulum K13 ini ada dua masa, sebelum pandemi sama di masa pandemi COVID 2019 kemarin. Nah, di sebelum pandemi, ini implementasi kebijakan kurikulum 2013 di sekolah-sekolah, pelaksanaan kurikulum 2013 menunjukkan sikap positif terkait penerapan kurikulum K13. Nah, di mana kurikulum K13 ini peranan guru semakin berkurang. Guru hanya menjadi mediator pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk lebih memahami pelajaran yang diajarkan. Nah, implementasi kebijakan K13 menggunakan pendekatan saintifik dalam proses belajar mengajar. Pendekatan ini menuntun siswa
bukan hanya sekedar diberitahu, tetapi lebih mencari tahu atau discovery learning, dan menuntut siswa untuk memahami pelajaran menggunakan berbagai media yang diwujudkan dengan metode 5M tadi, mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Nah, dalam implementasi kebijakan K13 ini, menunjukkan sikap positif terkait penerapan kurikulum K13 di sekolah. Sikap tersebut tercermin dari pemahaman dan pengertian yang baik dari para implementer respon terhadap kebijakan K13 juga bagus, yaitu sebagai bentuk usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di negara Indonesia khususnya. Nah, di mana hal ini mendorong terlaksananya kebijakan kurikulum dengan baik sehingga dapat dikatakan sikap implementer dalam pelaksanaan K13 mendukung terlaksananya implementasi kurikulum tersebut. Nah, temuan ini memperkuat teori yang dikemukakan oleh Edward, jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif, maka pelaksana kebijakan tidak harus mengetahui apa yang dilakukan, akan tetapi harus memiliki komitmen untuk melaksanakannya. Seperti itu. Next, Rin. Nah, kemudian di sini ada yang terakhir, ada implementasi K13 di masa pandemi, di mana masa pandemi ini terjadi pada tahun 2020 awal, ya. Nah, sesuai dengan anjuran dari pemerintah yang tercantum dari Surat Edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19, yang dimana mengharuskan proses pembelajaran selama pandemi COVID dilakukan secara jarak jauh atau biasa dikenal dengan sistem online atau daring menggunakan bantuan internet melalui beberapa aplikasi belajar yang sesuai serta mendukung. Nah, di mana penerapan K13 ini menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru ataupun siswa. Nah, selama masa pandemi, sekolah atau guru menerapkan dua metode pembelajaran, yakni yang pertama pada awal-awal masa pandemi itu otomatis semuanya full online atau daring. Terus yang kedua, itu ada metode di mana sekolah itu menerapkan sistem 50% saja yang masuk ke lingkungan sekolah dengan syarat dia sudah melakukan beberapa pengecekan suhu tubuh atau sudah melakukan protokol kesehatan dengan yang sangat ketat. Nah, di penerapan K13 di masa pandemi ini juga ada beberapa tahapan pembelajaran. Yang pertama itu ada perencanaan pembelajaran. Nah, di mana seorang guru harus membuat RPP terlebih dahulu dan RPP-nya disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Di mana kalau misalkan masa pandemi, di RPP kan biasanya ada kalau misalkan kita sebagai guru itu langsung terjun ke kelas, dalam kelas, itu biasanya kan kita menggunakan media atau kita harus menggunakan model-model tertentu. Nah, di mana kalau di masa pandemi ini RPP yang digunakan bisa menggunakan media secara online. Biasanya menurut pengalaman saya, waktu pandemi itu, guru itu medianya berupa kayak video pembelajaran yang diambil dari YouTube ataupun dari platform-platform lainnya. Nah, kayak gitu. Nah, dalam perencanaan pembelajaran, guru melakukan atau menyiapkan media pembelajaran yang tepat. Contohnya tadi kayak video pembelajaran dan yang lain sebagainya. Nah, di situ pada RPP terdapat juga beberapa komponen yang saling berkaitan. Mulai dari KI, KD, tujuan pembelajaran, indikator, langkah-langkah dalam pembelajaran, media, metode pembelajaran, serta penilaian. Nah, yang kedua, itu ada pelaksanaan pembelajaran, di mana pelaksanaan pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, serta kegiatan penutup. Sama dengan halnya kalau kita mengajar secara langsung. Nah, kayak gitu. Cuma beda metode aja. Terus yang ketiga, itu ada penilaian
proses pembelajaran, di mana penilaian yang dipakai pada kurikulum K13 itu ada penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik, di mana penilaian sikap atau afektif ini guru menggunakan metode observasi atau pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh guru itu sendiri. Untuk penilaian keterampilan atau psikomotorik, guru menggunakan keterampilan dari unjuk kerja, misalkan proyek atau kerajinan yang dibuat oleh siswa, ataupun juga bisa menggunakan penilaian portofolio. Nah, kemudian yang terakhir itu untuk penilaian hasil akhir belajar, bisa digunakan dari nilai ulangan mingguan atau nilai ulangan per bab, nilai PTS, dan nilai UAS. Nah, seperti itu. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai kurikulum K13.